Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Janjian Hari Sudrajat dengan NIM 3220056. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pengingat Jadwal Pelajaran Memanfaatkan Teknologi Text-to-Speech sebagai Media Informasi Umum. Pada bab pertama, latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepada bidang pendidikan. Salah satunya teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi text-to-speech yang mengubah teks tulisan menjadi suara, yang memiliki potensi besar dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi, termasuk sebagai sistem pengingat jadwal pelajaran. Yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kesulitan dalam melakukan perubahan pengingat jadwal atau bel. Yang kedua, sering terjadi keterlambatan membunyikan suara pengingat jadwal atau bel oleh petugas piket. Yang ketiga, pengumuman informasi bersifat umum masih dilakukan dengan cara manual atau secara langsung. Yang ketiga, pada bab 1 adalah tujuan penelitian. Yang pertama ada tersedianya fasilitas untuk mempermudah penyelesaian pengingat jadwal atau BEL. Yang kedua, meminimalisir keterlambatan dalam membunyikan bel pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, mempermudah petugas piket dalam mengumumkan informasi yang bersifat umum yang disampaikan kepada siswa ataupun guru. Yang keempat adalah metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan metode pengumpulan data. Yang pertama ke observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga ke perpustakaan. Dan saya menggunakan metode atau model waterfall. Selanjutnya, di sini pada bab 2 adalah landasan teori dan saya mencantumkan roadmap penelitian. Roadmap penelitian ini adalah di mana para peneliti sebelumnya sudah meneliti hasil atau objek atau teknologi yang sama dengan apa yang saya angkat, yaitu tentang teknologi text to speech ya. Yang saya dapat simpulkan bahwa mereka atau peneliti ini atau dalam jurnal ini menggarisbawahi bahwa pengembangan aplikasi yang menggunakan berbagai teknologi modern, terutama text to speech ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Nah, ini adalah pada bab 3 analisis sistem, di mana saya mencantumkan activity diagram, yaitu activity diagram penyusunan jadwal piket dan activity diagram penyusunan jadwal pelajaran. Nah, ini adalah bagian di mana petugas piket menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah diserahkan oleh pihak kurikulum. Nah, pada bagian ketiga ini analisis sistem pengguna. Di sini penggunanya itu ada 2, yaitu admin dan petugas piket. Ya, hak aksesnya itu tentunya admin mengelola akun user untuk masuk ke eh, dalam mengelola akun user untuk masuk ke sistem, mengelola data petugas atau mengelola data pengguna, jadwal pelajaran, dan membuat informasi umum. Nah, petugas piket ini mempunyai tugasnya itu atau hak aksesnya dapat mengelola jadwal pelajaran dan membuat informasi umum. Nah, seterusnya analisis sistem masalah. Di sini ada 2, yaitu pembunyian bel masih secara manual dan solusinya itu adalah membuat bel berbunyi secara otomatis tentunya. Yang kedua, keterlambatan dalam pembunyian bel dan solusinya itu diatur tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, evaluasi sistem yang sedang berjalan dengan analisis SWOT. Di sini saya
terangkan atau kasih contoh seperti kekuatan, di mana kekuatan ini dengan dibunyikan bel membantu guru untuk mengetahui sisa jam belajar di mata pelajaran yang diampu. Dan kelemahannya itu keterlambatan dalam membunyikan bel yang akhirnya mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya. Yang ketiga, peluang. Peluang ini pemanfaatan sistem informasi untuk dapat dilaksanakan mempermudah kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, ancaman tentunya kemungkinan adanya teknologi baru atau perbaikan dalam PL yang dapat membuat model yang saat ini di eh, diadopsi oleh sekolah menjadi usang atau kurang efektif tentunya. Nah, ini adalah pada bab 4 analisis sistem, use case diagram yang diusulkan oleh peneliti. Ya. Di sini ada login oleh olah data petugas, piket, olah jadwal, oleh pengguna, olah pengumuman, dan olah pengguna. Nah, aktornya itu ada dua, ada aktor admin dan aktor petugas piket. Nah, ini ada class diagram yang saling terhubung antara menu utama dan database yang seperti jadwal, data petugas, tambah pengguna, data user. Dan ini adalah pada bab 4 adalah sistem contoh activity diagram halaman login ya, di mana ketika admin atau petugas masuk aplikasi dan sistem akan menampilkan form login dan admin dan petugas memasukkan username dan password dan password username dan password itu ketika mempunyai atau salah ya memasukkan username dan password, sistem akan menampilkan kembali form login atau kembali ke halaman login ya. Nah, ketika benar username dan password ini, sistem akan menampilkan menu utama sesuai dengan role ID-nya gitu ya. Ini adalah contoh activity diagram menu data petugas. Terus ini ada contoh sequence diagram menu data petugas. Terus ini adalah struktur program pada sistem pengingat jadwal. Ini adalah menu utama. Ini adalah contoh penggunaan sistem pada admin. Dan ini adalah contoh penggunaan sistem pada petugas piket atau tangkapan layar ya. Tangkapan layar dari sistem yang sudah dibuat. Nah, rancangan atau rencana pengujian aplikasi ini menggunakan black box di mana login di detail ujinya itu verifikasi login pengguna dengan memasukkan username password. Data petugas dengan tambah edit detail dan sebagainya. Nah, ini di sebelah kanan ada contoh tambah data. Di sini ada ketika klik tombol tambah data, yang diharapkan tentunya muncul form penambahan petugas atau form penambahan pengguna. Ya. Ya, tentunya kesimpulannya tentu valid ya, dan seterusnya. Nah, kesimpulan dari hasil pengujian di atas, pengujian dengan kasus fleksibel ini di atas dapat disebutkan bahwa sistem secara fungsional mengeluarkan hasil yang sesuai dengan diharapkan, yang itu bermanfaat dalam membantu user dan yaitu bermanfaat dan membantu user dalam melakukan pengolahan sistem pengingat jadwal pelajaran, memanfaatkan teknologi teks-to-speech sebagai media informasi umum. Ya, bab 6 ada kesimpulan. Yang pertama, efisiensi pengolahan jadwal, di mana sistem bel otomatis berbasis teks-to-speech ini yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi dan pengolahan jadwal pembelajaran di sekolah. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Tentunya sistem ini mudah digunakan oleh tenaga pengajar dan staf sekolah. Yang ketiga, fungsionalitas dan kinerja. Berdasarkan pengujian fungsional penggunaan metode dengan menggunakan metode black box, sistem menunjukkan hasil yang valid dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, syarat di mana pengembangan fitur tambahan. Menambahkan fitur seperti notifikasi ke perangkat mobile guru dan staf untuk memberikan informasi terkait jadwal atau perubahan mendadak. Yang kedua, melakukan pelatihan dan simulasi secara berkala kepada siswa agar siswa tidak kaget atau sudah terbiasa dalam mendengarkan
bel yang sudah otomatis, dan selanjutnya oleh staf ya, staf tentang cara menggunakan agar staf tahu cara menggunakan sistem bel yang baru ini. Yang ketiga, mengembangkan rencana cadangan untuk mengatasi kegagalan sistem bel. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.